Alasan mendasar kenapa Anies tak layak diberi panggung politik nasional. Dilansir dari siwut.com, ditulis oleh Ca Anton. Tak ada orang yang tanpa kepentingan di dalam dunia ini. Semua boleh memiliki kepentingan dengan catatan bijak, normal, dan bertanggung jawab. Orang bekerja memiliki kepentingan untuk mendapatkan uang, apapun itu pekerjaannya. Tak peduli itu yang katanya abdi rakyat, hingga abdi Tuhan. Pasti ada kepentingan untuk bisa memenuhi isi perut dalam bertahan hidup. Bedanya hanyalah kepentingan untuk mengisi perut itu hanya sekedar untuk bertahan hidup atau lebih dari itu. Seperti untuk memenuhi nafsu dalam bergaya hidup mewah, bak raja dan ratu. Pekerja yang dibayar dengan profesionalis tentu tak masalah. Jangan sampai pekerjaan jenderal digaji hansip atau pekerjaan hansip digaji jenderal. Itu yang kurang tepat dan tidak profesional. Sedangkan untuk mencapai profesionalitas, antara pangkat dan pekerjaan dibutuhkan cara pencapaian yang baik dan sesuai dengan kemampuan yang tercermin dalam hasil pekerjaan atau kebijakan. Oleh sebab itu, saya rasa tak masalah Anies tak ikuti jejak Ahok untuk mengembalikan sisa uang operasional dan masuk kantong pribadi dia. Asalkan Anies benar-benar bekerja dengan baik sebagai gubernur. Anies yang penuh kepentingan pun saya rasa tak masalah, asalkan masih tahap wajar dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, jika sudah dalam tahap tak wajar dan tak bisa dipertanggungjawabkan, itulah yang perlu kita permasalahkan. Untuk seorang pemimpin, ada hal-hal yang bisa diterima, tetapi ada hal-hal yang harus dengan tegas kita tolak. Kepentingan wajar mungkin masih bisa kita terima, tetapi hal-hal mendasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Anies dari awal melangkah kaki sudah ada alasan mendasar yang sulit untuk diterima oleh pemilih rasional, yaitu dengan pernah menyinggung sentimen pribumi dan non-pribumi saat masa kampanye Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ada kesan rasis, sedangkan yang namanya pemimpin itu harusnya menjadi pengayon bagi semua orang yang ada di lingkup wilayah kekuasaannya. Jika itu pun hanya sebuah strategi yang tak mencerminkan diri, tetapi itu adalah strategi yang buruk dengan kesan menghalalkan segala cara dalam meraih kekuasaan. Janji kampanye yang tak bisa ditepati adalah wajar karena situasi real yang belum diketahui kedepannya. Bagi contoh, target untuk menyelesaikan sebuah pembangunan di tahun 2020. Tetapi karena di tahun ini ada pandemi corona, maka itu pun tak bisa diselesaikan. Dan contoh lainnya yang masih bisa diterima dengan akal sehat. Kenapa sebuah janji kampanye tidak bisa ditepati? Namun, ada janji-janji mendasar yang tak bisa kita terima jika sebelumnya kita sudah tahu itu tak bisa ditepati, tetapi masih ngotot untuk berjanji bahwa itu bisa diwujudkan dengan tujuan membohongi dan mencari simpati. Saya rasa hal itu pernah disampaikan Ahok ketika debat Pilkada DKI tahun 2017 silam terkait ocehan Anies tentang rumah tapak DP 0 rupiah bagi rakyat miskin, hingga upaya Anies menolak pulau reklamasi yang pada kenyataannya IMB sudah diterbitkan oleh Anies tanpa NJOP 15%, sehingga DKI Jakarta kehilangan potensi pemasukan ratusan triliunan dan juga jutaan lowongan kerjaan. Dampak dari pulau reklamasi yang sudah dikonsep dengan baik pada zaman Ahok, saya rasa ini juga menyebabkan saya berpikir Anies kurang layak jika diberi kesempatan mengurusi hal-hal berskala nasional. Lalu, setelah menjabat menjadi gubernur DKI Jakarta, transparansi seperti lenyap. Beda dengan zaman Ahok, setiap rapat tak ada yang rahasia. Semua dibuat transparan. Para media pun diberikan akses tanpa batas untuk menunjang transparansi. Bahkan, bisa menunggu di luar pintu ruangan rapat. Dan masih banyak hal-hal yang dilakukan dengan transparan. Seperti yang kita ketahui bersama, transparansi adalah kunci kebaikan demokrasi dan kontrol terkait banyak hal, dari kebijakan hingga kepengelolaan anggaran. Karena alasan transparansi yang dianggap menurun, itulah alasan lain mengapa Anies belum layak diberi pentas politik nasional. Ngomong-ngomong tentang anggaran, di masa Anies punya banyak anggaran tak masuk akal diajukan. Dari pengadaan lem Aibon hingga 82 miliar serta bolpen yang mencapai ratusan miliar. Hal tersebut membuat banyak asumsi bahwa di zaman Anies, anggaran siluman dan hal-hal tak penting dilakukan, sehingga ada kesan penghamburan uang demi sebuah proyek. Beda dengan zaman Ahok yang banyak melakukan efisiensi dan tak jarang mencoret anggaran siluman yang punya potensi digunakan sebagai pancakan para mafia. Saya rasa hal-hal di atas cukup mendasar dan bisa digunakan sebagai alasan kuat mengapa saat ini Anies dianggap belum bisa atau jangan sampai diberikan panggung politik yang lebih tinggi. Karena hal-hal di atas sudah menjadi rahasia publik, maka tak perlu saya berikan sumber pendukung opini. Udah itu aja. Terima kasih.